Benaya sini. Ketika dia belajar piano, belajar nyanyi dengan paduan suara di gerejanya, apalagi yang you suka, 1, 2 or 3 things you can share with us, Benaya. Piano, basketball, dan juga homework juga, dan homeschooling dengan papi. Oh, kamu suka itu 3. Ya, ceritain ketika kamu main basket sama mami coachnya gimana? Pas aku lagi main basket dengan mami, aku bisa belajar lebih banyak skill dan juga bisa main game beneran dengan dedek-dedekku dan juga dengan mami, dengan aku sendiri, dan itu seru banget. Aku bisa belajar lebih banyak skill. Mainnya game apa? Game basketballnya itu kayak main beneran gitu, kayak scoring point tapi half court. Baik, dan ketika kamu belajar bahasa Jerman 2 tahun ini, what do you feel? What do you think? Nanti karena bisa belajar in the language. So good. Ada satu lagi ya yang Tuhan kasih, ya, dan Benaya sudah ngajarin ribuan orang dari anak TK sampai pemilik sekolah bermain board game. Jadi anak-anak saya 5 tahun ini, Benaya dari umur 5 saya ajak ke sekolah-sekolah termasuk SPH, Lipo Village, ketika school board game dia ajarin sampai ke prinsipal, ke pemilik sekolah, Benaya ajarin. Jadi jangan kejar teknologi atau reward atau ranking atau piala-piala dari umur anak-anak. Anak-anak kita berharga. Kasih dia main, have fun dengan teman-temannya, dan apa yang dia suka dia pelajarin. Itu yang dipentingin dulu. Thank you, Benaya. Thank you so much. Jadi ingat ya, basicnya. Thank you untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ingat ya, basic saya ketika saya ngomong keras, basic saya bukan memisahkan generasi kita dengan generasi di bawah kita ya. Ini anak salah, ini anak salah. Kamu harus detox, kamu harus reset, kamu nggak boleh gini, kamu dimarahin. Bukan. Basic di belakang saya, walaupun nada saya di sesi 2 ini sangat keras, basic saya itu adalah kita kembali hati papa kembali kepada anak-anak. Papa itu artinya parents ya. Hati anak-anak kembali kepada orang tua. Itu basicnya dulu dipegang ya ketika saya share di sesi 2 ini ya. So baca buku 10 to 25, di sana ada banyak cara untuk kita ngomong kembali kepada anak-anak kita. So kita harus kasih 2 hal ke anak, respect dan authority. Kita harus respect anak, juga authority. Kita mulai. Against mental distraction, saya akan kayak kereta api ya. Karena saya akan cepat sekali. Against mental distraction, ada 2 hal di sini yang akan kita ngomongin. Yang pertama adalah, nanti yang kedua detox. Yang pertama adalah mitos bahwa kita bisa kasih anak kita itu hanya sejam main, 30 menit main setiap hari. Itu yang pertama. 1A, 1B itu adalah myth bahwa parental control itu adalah menarik, adalah bisa menyelamatkan anak kita. Nanti bagian kedua kita akan ngomongin detox. Bagian ketiga kita akan ngomongin benefitnya detox. So bear with me ketika saya bawa kalian ke kekelaman ya. Kelam sekali. Kalau data bilang generasi Z beneran hancur, itu beneran. Mereka adalah generasi paling depres di dunia, tingkat bunuh diri benar-benar naik. Kenapa? Karena milenial, generasi X kita itu udah generasi yang paling bodoh. Generasi X dan milenial. Kenapa? Itu internet masuk, baca buku udah enggak lagi. Generasi Z, generasi yang paling sakit. Sekarang kalau kalian nggak mau tolongin generasi Alpha, I tell you, sudah banyak generasi Z di seluruh dunia yang sudah bergerak untuk tolongin generasi Alpha. Milenial, generasi paling bodoh. Ada bukunya, The Dumbest Generation. Cari bukunya. Generasi Z adalah generasi paling sakit. Apa jadinya generasi Alpha? Bayangin, generasi Alpha punya mama papa yang sakit mental, punya kakek nenek yang bodohnya luar biasa. Apa yang terjadi dengan Alpha? We need you untuk gerak. Kita mulai ya. Screen time limit ends working out. Ini dari bukunya, nanti saya kasih tahu deh. Negative network effect. Ini saya kerjanya di jam 2. Saya minta maaf, saya semua baca dan rangkum. Saya udah baca 2 kali. Saya rangkum dengan kata-kata yang keburu waktu, cepat sekali. Mereka akan ada residu. So kalau kalian kerjakan multitasking itu sangat bodoh.
Kalian pikir kalian bisa melakukan banyak hal? Enggak. Multitasking itu menghancurkan. Karena ketika kalian lakukan hal A, residunya akan nyantol ke kalian sampai 25 menit baru bisa lupain. So bayangin anak kita dikasih main game sejam 30 menit, residunya akan ada. Dia akan kepikiran terus, dia akan craving dan besok akan minta lagi. Teman yang lain tidak tentu jam mainnya. Kalau kalian kasih anak kalian hanya sosmed 30 menit sehari, saya ngomong anak kalian itu, kalian bayangin 16 ke bawah ya. Saya nggak ngomong sampai selamanya nggak ada sosmed, nggak ada teknologi, nggak ada AI, bukan ya. Kita ngomong hanya 16 ke bawah. Makanya tadi saya nanya, kalau yang sudah kuliah, ini tidak. Mereka sudah dewasa, mereka boleh lakukan. Bukan artinya boleh pornografi, bukan. Artinya mereka sudah tanggung jawab ke diri sendiri. Tentu yang ketiga, perlu oksitosin, bukan dopamin palsu. Kalau kita sosmed anak-anak kita dengan teman-teman, main game online dengan teman-teman, mereka chatting online, itu dopamin palsu. Karena tidak asinkronis. Saya ngomong sama dia, nggak tahu 1 jam, 2 jam kemudian baru balas. Dan kita nggak tahu dia masih ada atau enggak. Itu dopamin palsu. Kita perlu oksitosin. Anak-anak kita perlu bermain Adobe, Audrey Deo Benaya itu, ingat ya, 2 jam di pagi olahraga dengan kita, 2 jam di sore jam 3.30 sampai 5.30 main dengan teman-teman, free play, nggak diawasin. Itu dari usia 5 udah nggak diawasin. Itu oksitosinnya berkembang. Yang kedua, mentally consuming and compulsion inducing. Metafora gula seperti dengan gadget itu salah. Kalau gula kita bilang, oh bentar-bentar lagi craving makan yuk, nggak apa-apa. Tidak dengan screen. Screen kalian kasih ke anak umur 3, 4, 5. Walaupun Benaya sudah misalnya 1 bulan, 2 bulan nggak screen, saya kasih screen 10 menit aja, otaknya udah langsung berubah. Jadi metafora seperti gula, tidak. Metafora kokain adalah tepat contoh fentanyl. Karena dopaminnya itu sekali dikasih sosmed dan sebagainya, dia akan naiknya tinggi sekali. Ini baseline-nya dopamin. Dikasih sosmed, dia naik tinggi sekali, dia akan craving lagi. Ketika stop, ini dopamin turunnya pelan-pelan. Besok dia akan nunggu lagi untuk hit this dopamin. Kalau dopaminnya udah level 10, besok dia akan minta 10 lagi baru dia puas. Kalau besok kalian kasih hari ini kasih 30 menit, besok 30 menit enggak menyentuh dopamin yang level 10, dia akan terus. Waktu kalian suruh stop, dia akan marah. Karena level dopamin 10-nya pengen dilewatin. Terus craving dopamin tanpa reaching satisfaction yang tadi saya cerita. Engineer di dunia itu, tugas mereka itu untuk menetapkan, untuk desain main terus. Saya kasih Cocomelon ke anak saya sekarang, minggu lalu saya baru tahu Cocomelon itu didesain oleh engineer. Satu Cocomelon, video klipnya, satu adalah video tentang keluarga ngomong bareng. Anak-anak suruh nonton Cocomelon, desainernya lihat mata anak-anak. Ketika mata anak-anak tidak menonton Cocomelon, tiba-tiba nonton video yang keluarga ngomong, mereka engineer langsung catat, langsung itunya diubah. Video klipnya diubah. Makanya dia, kalau kalian lihat Cocomelon, anak-anak kita lihat Cocomelon, 30 menit, anak kita akan nonton terus, matanya akan nonton terus. 2 yang terjadi. Ini yang kesehatan, miopinya terjadi. Research bilang 2050 setengah orang di dunia akan miopi, rabun jauh. Terus yang kedua adalah dry eye. Dry eye itu dalam konsep kedokteran, kalau itu terjadi karena dia nggak kedip. Saya baru sadar loh, kemarin waktu kerjain ini 4 jam, 5 jam saya nggak kedip loh. Kedipnya lambat, pelan, karena udah lupa kalau anak bermain dan sebagainya, mereka nggak kedip ketika nonton. Nah itu bisa dry eye. Kata kedokteran, dry eye kalau nggak diobatin, dia akan seterusnya tergantung dengan liquid. Kalau parah, dia akan buta. Dopamin anak kita usia 10-12 lebih besar berlipat-lipat. Terus yang 6, anak yang main sosmed 30 menit, efek mental space seharian. Ngerti nggak seharian mental space-nya? Yang tadi ibu bilang empatinya berkurang, ininya berkurang, kok kayaknya semua negatifnya itu nyantol walaupun kita kasih cuma 30 menit, walaupun dikasih cuma 60 menit, 15 menit setiap hari. Semakin mudah main gadget, semakin buruk mental health. Kedokteran bilang kalau kita kasih semuanya ini, teknologi, semua sosmed, video game ini, ketika otak anak kita melewati puber, dia udah mikir hidupnya adalah itu. Otak melewati puber, apa yang dia mainkan, dia terima, dia nonton selama anak-anak preteens, itu akan bawa terus sampai ke dewasa. Undermining self-control, pemakaian gadget oleh anak-anak mengurangi regulasi emosional mereka.
Instant gratification memberikan makan limbic system. Limbic system itu yang di belakang ya, yang mengatur emosi ya. Kalau prefrontal cortexnya jadi lemah karena ketika dia pengen, dia ambil, itu limbiknya makin kuat, emosinya makin kuat, sehingga prefrontal cortex yang ngatur tentang planning kognitif itu hancur. Screen time limit nggak berguna, opportunity cost-nya, minat yang lain jadi kurang, musik, olahraga, membaca kurang. Hyperarousal dari sosmed dan game yang dopaminnya naik terus. Kalau kalian kasih baby a cotton candy sehari, 2 hari, 3 hari, besok coba kasih pear, dia mau nggak? Kreativitasnya datangnya dari kesenyapan, mental space. Anak yang setiap hari mainnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak kreatif. Orang yang kreatif, Alpha Edison, orang-orang kreatif, Blaise Pascal, mereka bilang bahwa Anda harus punya mental space. Otak kita harus dibiarkan untuk ada space-nya. Untuk boring, untuk bengong, untuk diam, untuk enggak melakukan hal apa-apa, lihat langit dan sebagainya, tiduran dulu, dan sebagainya, doodling dan sebagainya, kreativitas muncul. Saya nanya Tuhan, ini saya belum dapat formatnya, udah 3 hari nih mau ngomong di sini gimana? Saya nggak maksa, saya biarin aja diri saya rest, tidur jam 9, nanti 2 hari kemarin, pagi-pagi bangun, bengong dulu, renung dulu, itu saya sukanya gitu. Akhirnya tiba-tiba muncul semuanya ini, sesi 1, 2, 3. Itulah gunanya mental space untuk otak kita. Bukan hanya anak-anak, otak kita. Terus a constant battle. Kalau kalian kasih setengah jam, nanti dia minta lagi. Battle terus. Nanti tiba-tiba anaknya dapat main, dia lihat lagi adiknya. Kok saya nggak boleh, kok dia nggak boleh. Jadi itu battle terus. Nanti minta selesai, mereka bisa marah. Parental controls. Yang 1B. Ini parental controls amit. Saya akan fokus ini total ke pornografi. Ada yang pakai parental control nggak untuk anaknya? Yes, saya mendapati parental control di di iPad saya totally broke. Saya udah set semua, anak saya bisa masuk ke violence-nya pornografi. Januari tahun ini, saya cek, saya riset semuanya, ternyata mereka sengaja. You jadikan aja jadikan aja itu semuanya nggak boleh. You masukin kata-kata bagus di Safari-nya iPad, dia tetap tembus. Nggak tahu kenapa, emang mereka bikinnya seperti itu. Karena mereka hidup dari anak-anak kita. App-nya ribuan. You kasih iPad 1, kirain untuk belajar, tapi di belakangnya ada app ribuan yang menghancurkan. Pornografi, violence, semuanya ada di sana. Ketika app-nya dibeli, setelah itu kita marah, kita delete, nanti dia bisa ambil lagi tanpa parental control lagi. Jadi nomor 1, social media gives predators incredible access. Number 1, you can lock all the doors all day long supaya pembunuh nggak datang, pencuri nggak datang ke rumah kalian. But yang lebih serem ada di dalam kamar anak kalian. Yang kedua, 1 dari 3 minor bilang bahwa online sexual interaction seperti sexting, sharing nude pictures dan sebagainya. Tapi ini semua data adalah Amerika ya, bukan ada di Indonesia. But I believe Indonesia ada, cuman datanya nggak keluar saja. Boleh share dengan saya kalau ada kejadian-kejadian, kalau kalian tahu yang ini beneran terjadi di anak-anak atau teman-teman. 21% lapor ke trusted adult, 80% menderita. Ketika mereka dapat pornografi, stumble, nggak sengaja, bukan mereka maunya itu, 80% mereka masuk, itu udah nempel di sini pornografinya, dan mereka udah malu ngomong ke papa mama, what happened? Itu udah susah. Contoh, ini kejadian beneran, Walker, dia main video chat, setelah itu orang yang di seberangnya suruh dia sexual act, misalnya stripping atau apa, dan disuruh di blackmail $1,000 dan sebagainya, nggak kuat dia bunuh diri. Itu kejadiannya banyak sekali. Terus app settings are more like suggestions. Supervision dari parents 13-15 tahun itu bisa di cancel sama anak-anak kita. Terus parent bisa tidak bisa fit yang dilihat anak. Dia bisa tahu anak kita main app apa, berapa lama, tapi app itu tidak memberikan akses ke kita. Tadi dia nontonnya yang mana, kecuali history ya, di YouTube. Kita juga nggak bisa lihat message-nya apa yang dikirim dan diterima. Anak kita punya IG, dia message apa, terima apa, nggak bisa diterima.
Terus peers can be predator. Jangan mikir bahwa predator itu hanya orang luar, tapi teman anak-anak kita pun bisa jadi predator. Ketika sudah bikin IG private, itu kan teman-teman selingkungan dia, teman-teman sekolah dia. Nah, itu kalau salah satu temannya adalah predator, anak kita juga bisa diserang. Di sekolah North Penn High School di Pennsylvania, Amerika, anak SMA-nya barter, mereka udah anggap normal barter koleksi video, foto dan video siswa-siswi yang telanjang. Dan itu barternya bukan hanya satu sekolah, mereka barter ke sekolah-sekolah lain. Di Snapchat mereka kumpulin dan sebagainya. Nanti ketemu di bar atau di mana, dia udah lihat telanjangnya orang ini sebelum ketemu dan sebagainya. Terus parental control, external controls are limited. Nanti ada yang nanya, Indonesia enggak kok, TikTok enggak kok, TikTok di ban, semuanya di ban. 3 huruf, V, P, N. Langsung ke akses semuanya. Anak kita lebih pintar dari kita toh. Bak dan kanopi, ini dua yang paling hebat parental controlnya, paling bagus. Kalau kalian mau pakai bak dan kanopi. Itu bisa block gambar telanjang di Apple, tapi ketika di sosmed yang nipple-nya ditutupin atau bagian terlarangnya di-blurrin, itu mereka nggak bisa masuk. Nggak bisa di-block, termasuk YouTube, IG, dan sebagainya. Jadi secanggih-canggihnya bak dan kanopi yang paling canggih pun mereka nggak bisa sensor, filter semuanya. Terus nomor 2, parental app hanya bisa tahu menghabiskan waktu yang tadi saya sebut ya. Porn filters fall short, ini panjang sekali nih. Nomor 1, filter bisa saring online pornografi di website yang saya bilang tadi. Yang 3, ada satu orang, investigator Wall Street Journal, dia coba bikin 12 akun palsu, dia masuk ke IG sebagai pendaftar umur 13-15. Akun A umur 13, akun B putri umur 15, dia bikin 12 akun palsu. Setelah itu dia ketik OnlyFans. OnlyFans itu adalah khusus di TikTok, adalah untuk orang-orang di seluruh dunia produce konten seksual, pornografi. Semuanya masuk poolnya di sana. Dia coba ketik. Ingat ya, dia masuk sebagai umur 13 ya. Keluar nggak? Keluar semua. Terus waktu dia kembali for your feed, keluar semua. Sampai yang mild, sampai yang paling violence. Itu mereka bilang King Talk. Keempat, yang tadi saya sebut, nggak bisa filter kalau misalnya bagian-bagian terlarangnya di blur dan sebagainya. X, ada yang tahu X? Siapa yang pakai X? Oh, nggak ada. Baik. Kita pakai X ya? Baik. Itu di filter nggak? Nggak. Jadi ada konten-konten itu. Oke, baik, thank you. Saya nggak main X, saya nggak main Snapchat, saya nggak main sosmed. Facebook saya hanya untuk saya jualan board game. IG saya hanya untuk gambar foto ketika at school di board game. Saya nggak main sosmed. Jadi X konten bilang blok untuk anak umur 18 tahun ke bawah. Tapi tidak ada X verification. Artinya anak kita kalau mau daftar X bisa. Dan itu kontennya banyak yang pornografi. Terus nomor 6. Video-video di TikTok, kata instruktur saya bilang di Indonesia sama di Cina nggak ada kok. Semua konten itu di blok, itu hanya ada di Amerika dan di luar. Tapi anak kita bisa pakai VPN toh. Jadi coba-coba foto-foto yang di-restrict oleh TikTok, tetap aja ada video-video yang parah-parah. Nomor 7, Isabel Hochman. Pornhub itu adalah website pornografi paling besar di dunia. Umur 15, umur 14 mereka sudah produce video-video seperti itu. Dia bilang, dia stumble ke video-video porno dan dia tanya ke papa mamanya atau uncle-nya atau gurunya, ini video porno yang kalian lihat itu dulu, itu seperti apa? Adult bilang video-video porno itu seperti setengah telanjang di beach, atau pakai bikini, atau lingerie. Dia kaget, si Isabel itu, yang saya lihat itu adalah, kalian baca sendiri ya. Umur 10 tahun, sama persis seperti ketika Benaya, anak saya umur 9 tahun, stumble di sana. Salah satunya adalah pain. Jadi ada adegan-adegan yang pain.
painful ketika kayak penyiksaan seperti itu. So, porn filter anak-anak SMA pamer acting out di kelas. Saya masuk mengajar di salah satu ekskul, anak SMA-nya lakukan itu di hadapan saya. Saya masuk, mereka lakukan hal itu. Acting gayanya dan mereka ketawa-tawa. Mereka cowok-cowok mikir harus ngejar cewek, harus dominan, kontrol, memaksa. Kalau cowok-cowok yang putra-putra yang nonton konten seperti ini pasti kepriaannya muncul. Dia merasa bahwa normal kalau pria itu harus mengejar wanita, mendekati dan menaklukkannya. Wanita-wanita yang nonton konten-konten seperti itu berpikir bahwa wanita itu, girls, harus submissive, melakukan apapun yang diminta. Controls can filter out dangerous environment. TikTok live stream, Forbes laporin bahwa banyak remaja lakukan child pornography. Child pornography itu under 15 ya. 12, 10, itu child pornography, mereka diinsentif, dikasih TikTok gift, bisa dijadikan uang lewat PayPal dan sebagainya. Itu